kesejahteraan masyarakat Bolomondo terjaga dengan baik. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Bagaimana dinamika pendidikan ini, para pengajar kita harus terus belajar dan belajar. Oleh karenanya di kesempatan ini ada beberapa pesan saya dan harapan sekaligus ajakan yang saya ingin sampaikan. Pertama, keberadaan forum musyawarah kerja kepala sekolah ini merupakan bukti bahwa para kepala sekolah di Provinsi Sulawesi Utara sudah berpikir lebih maju, sehingga saya berharap kiranya forum ini jangan hanya gemerlap pada saat pelaksanaan musyawarah, tetapi diharapkan lebih kepada tindak lanjut hasil musyawarah hari ini untuk diterapkan di lingkungan sekolah masing-masing, termasuk juga mensukseskan pelaksanaan ujian nasional, menjalin kemitraan dengan sekolah berstandar nasional maupun internasional, baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga akan terwujud tujuan utama pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada para kepala sekolah saya berharap agar dapat bekerja sama dengan para guru sebagai tim kerja dengan menekankan 6 poin yang harus diperhatikan, yaitu membuat program sekolah, pengorganisasian sekolah, pengoperasian sekolah, menjalin komunikasi sekolah, menata kepegawaian sekolah, dan mengatur pembiayaan sekolah. Bahwa pertemuan musyawarah kerja kepala sekolah SMA Provinsi Sulawesi Utara diikuti oleh semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, kurang lebih 224 SMA, dan ini dilaksanakan 3 bulan sekali bergilir di setiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Dan pertemuan berikut rencananya sekaligus dengan ibadah Natal bersama dan akan dilaksanakan di Kabupaten Minasa di pusat kota Tondano. Untuk pertemuan musyawarah kerja kepala sekolah sekitar bulan Desember tahun 2022. Sekolah wajib membuka raport di sekolah masing-masing, karena izin Pak Bupati sekarang setiap satuan pendidikan itu ada raport yang pijakannya dihasilkan dari asesmen nasional. Di situ kita bisa melihat yang mana masih berwarna merah dan orange, karena dalam raport pendidikan itu kan ada warna biru, hijau, orange, dan merah. Secara standar nasional itu dia kalau berwarna hijau. Kita kalau berwarna orange, apalagi merah, itu tanda awas. Orang bersyukur karena untuk di Sulawesi Utara, dalam pengembangan karakter, itu kita mendapat warna yang standar. Artinya bahwa karakter anak-anak kita di Sulawesi Utara itu memang patut mendapat acungan jempol. Meskipun memang masih ada secara kasuistik beberapa kejadian di beberapa sekolah yang menjadi tantangan untuk kita semua. Dan di waktu 1 tahun itu kami berusaha mencerna filosofi Ki Hajar Dewantara, itu ya, kurikulum merdeka. Dan di tahun ini dalam pembelajaran selama 1 tahun gitu ya, saya mendapati beberapa hal. Ada banyak yang mungkin tadi rekan-rekan guru penggerak sudah berbagi juga, tapi mungkin yang ada beberapa hal yang saya mau point out gitu, yang saya mau tekankan. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau anak-anak tadi guru penggerak bilang unik, mereka punya potensi dan bakat yang berbeda-beda, maka kita harus memperlakukan mereka sesuai dengan potensi dan bakat mereka,
Sesungguhnya setiap kita, setiap satuan pendidikan kita adalah unik juga. Punya potensi, punya kekuatan, punya keunggulan masing-masing. Itu artinya kita tidak sementara menjadikan sekolah kita sama seperti sekolah yang lain, berjuang untuk menjadi orang lain. Tetapi kita justru harus mendayagunakan setiap keunikan, potensi yang kita punya di sekolah untuk mendidik anak-anak kita, mengembangkan anak-anak kita. Nah, tadi mungkin sudah disebut perancangan ya, berbasis aset. Jadi aset-aset apa saja tuh yang kita punya di sekolah, gitu. Contohnya misalnya saya di sekolah ya, saya punya keterbatasan dalam lahan parkir. Mungkin berbeda dengan SMA Yadika yang besar sekali lahan parkirnya. Nah, kalau begitu gimana? Berarti saya harus merancang pembelajaran atau program di sekolah yang saya punya kekuatannya, bukan masalah di tempat parkirnya. Nah, misalnya saya akan kembangkan di dalam pembelajaran berbasis teknologi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi setiap kita punya keunggulan, punya potensi masing-masing di sekolah, mari kita gunakan itu menjadi kekuatan kita untuk membangun anak-anak didik. Nah, yang kedua Bapak Ibu, prinsip berkolaborasi bukan berkompetisi. Kegiatan ini sangat bermanfaat karena kami selain ajang silaturahmi, kami juga sebagai menambah pengetahuan terutama tentang kurikulum merdeka yang sekarang harus dilaksanakan di setiap jenjang